Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Desi Romadoni, Dina Karunia, dan Devi Sevitarno Asih ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai mini proposal yang berjudul Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Palopo terhadap minat menabung di Bank Syariah. Jurnal ini diambil dari studi kasus mahasiswa perbankan syariah angkatan 2016 yang ditulis oleh Sinta Devi. Jadi, langsung simak aja yuk guys penjelasannya. Latar belakang masalah sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pesatnya perkembangan jumlah nasabah dana pihak ketiga ini mendapatkan respon positif dari masyarakat, serta diharapkan mampu menarik berbagai elemen masyarakat, salah satunya yaitu ketertarikan dari mahasiswa akan perbankan syariah dilanjutkan dengan mempelajari perbankan syariah lebih dalam, baik dari segi produk, akad, serta kegiatan usaha perbankan syariah itu sendiri. Dan tabungan itu sendiri yaitu salah satu bentuk produk penghimpunan dana dalam bentuk simpanan yang dapat diambil kapan saja jika nasabah membutuhkannya. Jadi, minat menabung di bank syariah sendiri akan terpenuhi jika mereka memberikan perhatian lebih pada produk-produk perbankan syariah, khususnya produk tabungan dan mempelajari secara bersungguh-sungguh. Penelitian ini dapat dilakukan karena didasarkan minimnya minat mahasiswa perbankan syariah IAIN Palopo angkatan 2016 untuk menggunakan produk penghimpunan dana perbankan syariah, khususnya tabungan, berdasarkan permasalahan yang dikemukakan oleh penulis. Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Palopo terhadap minat menabung di Bank Syariah. Studi kasus mahasiswa perbankan syariah angkatan 2016. Dalam tujuan penelitian ini terdapat dua hal, yaitu untuk mengetahui pengaruh pemahaman produk tabungan mahasiswa perbankan syariah IAIN Palopo angkatan 2016 terhadap minat menabung di bank syariah. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh pemahaman akad tabungan mahasiswa perbankan syariah IAIN Palopo angkatan 2016 terhadap minat menabung di bank syariah. Manfaat penelitian ini yaitu terdapat dua manfaat. Yang pertama yaitu ada manfaat secara teoritis. Penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan secara teoritis dapat menjadi sumbangsih pemikiran, ide, maupun gagasan bagi perkembangan pengetahuan tentang perbankan syariah itu sendiri, sehingga bisa dijadikan referensi mendasar bagi penelitian selanjutnya yang meneliti terkait pengaruh pemahaman mahasiswa perbankan syariah IAIN Palopo angkatan 2016 mengenai produk dan akad tabungan bank syariah terhadap minat menabung di bank syariah. Dan manfaat yang kedua yaitu ada manfaat secara praktis. Adapun secara praktis diharapkan penelitian ini mampu menjadi bahan rujukan dan evaluasi bagi perbankan syariah dalam menentukan kebijakan untuk perkembangan yang lebih baik ke depannya. Kontribusi penelitian ini yaitu penyusun dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pembaca dari hasil penelitian yang didapat, yaitu mengenai apa pengaruh pengetahuan mahasiswa
perbankan syariah IAIN Palopo terhadap minat menabung yang nantinya dapat digunakan sebagai media untuk rujukan maupun referensi yang dapat membantu pembaca kedepannya pastinya. Oke guys, sekarang kita beralih ke bab 2. Yang pertama ada kerangka teori. Jadi, apa sih itu kerangka teori? Kerangka teori merupakan model konseptual tentang bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor yang dianggap penting bagi masalah tersebut. Teori ini diturunkan dari riset yang sudah ada sebelumnya dan merupakan bagian dari proses mendapatkan ilmu. Dapat kita lihat di sini bahwa minat menabung di bank syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya ada pemahaman produk tabungan dan juga pemahaman akad tabungan. Pemahaman tentang produk tabungan memiliki hubungan linier atau searah, yang artinya semakin tinggi pemahaman tentang produk tabungan, maka semakin tinggi pula minat menabung di bank syariah. Begitu juga pemahaman tentang akad, memiliki hubungan linier atau searah. Artinya, semakin tinggi pengetahuan tentang akad produk bank syariah, maka semakin tinggi pula minat menabung di bank syariah. Oke, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Jadi, apa sih itu tinjauan pustaka? Tinjauan pustaka merupakan suatu ringkasan tertulis yang diperoleh dari artikel jurnal, buku, dan dokumen yang mendeskripsikan informasi terdahulu dan terkini seputar topik penelitian. Secara umum, hampir 50% kegiatan dalam seluruh proses penelitian adalah membaca. Di sini kami menyimpulkan bahwa sumber bacaan yang diambil dari tinjau pustaka ini merupakan sumber bacaan khusus yang berasal dari jurnal atau skripsi. Yang pertama dapat kita lihat melalui penelitian terdahulu. Kausar Auditra Muhammad pada tahun 2014 dengan penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Warga Tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat Memilih Produk Bank Muamalat yang dilakukan di Pondok Pesantren Darul Jannah memiliki persamaan penelitian yaitu sama-sama mengkaji tentang pengetahuan dan pemahaman produk serta prinsip perbankan syariah. Dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh saudara Kausar, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan warga akan definisi, lokasi, dan juga prinsip perbankan syariah berpengaruh nyata terhadap minat warga untuk memilih bank muamalat. Selanjutnya, ada teori mengenai pemahaman. Menurut Peter dan Olson, pemahaman adalah cara seseorang dalam menentukan arti sebuah informasi. Nah, selanjutnya ada teori mengenai minat. Minat merupakan kemauan yang timbul dari diri seseorang tanpa adanya paksaan dari pihak manapun untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya ada teori mengenai bank syariah. Bank syariah merupakan lembaga yang bermuamalat secara islami, yakni mengacu kepada ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis termasuk di dalamnya jasa dan produk yang ditawarkan. Selanjutnya ada produk tabungan bank syariah. Tabungan di bank syariah itu menggunakan akad wadiyah dan juga akad mudharabah, di mana akad wadiyah ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu wadiyah yad amanah dan juga wadiyah yad domanah. Akad wadiyah yang telah diimplementasikan dalam bank syariah yaitu akad wadiyah yad domanah. Nah, ada juga mudharabah. Mudharabah ini juga dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlakah dan juga mudharabah muqayyadah. Oke, sekarang kita berada di bagian terakhir dari bab 2, yakni hipotesis. Apa sih itu hipotesis? Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian yang telah dilakukan. Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu H1, terdapat pengaruh pemahaman produk tabungan mahasiswa perbankan syariah IAIN Palopo angkatan 2016 terhadap minat menabung di bank syariah. H2, terdapat pengaruh pemahaman akad tabungan mahasiswa perbankan syariah IAIN Palopo angkatan 2016 terhadap minat menabungnya di bank syariah. Nah, selanjutnya kita beralih ke bab 3 ya. Lanjut ke bab 3, yaitu jenis dan desain penelitian. Adapun jenis desain penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penulis diminta untuk menggunakan angka, baik dari ketika penulis melakukan pengumpulan data, penafsiran data, hingga penulis mendapatkan hasil dari data yang diolah. Adapun jenis pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan korelasional atau asosiatif, di mana penelitian ini dilakukan untuk mencari hubungan atau pengaruh satu atau lebih variabel independen
dengan satu atau lebih variabel dependen. Desain penelitian ini bersifat spesifik yang ditentukan secara mantap sejak awal dan menjadi pegangan langkah demi langkah. Selanjutnya, populasi dan sampel. Adapun populasi yang dimaksud di sini yaitu jumlah keseluruh mahasiswa perbankan syariah IAIN Palopo angkatan 2016 yang berjumlah 224 mahasiswa. Sampelnya ini dapat ditentukan dengan rumus Slovin dikarenakan peneliti tidak mengetahui perilaku dari populasi secara pasti apakah mahasiswa perbankan syariah IAIN Palopo angkatan 2016 secara keseluruhan aktif dalam perkuliahan sehingga peneliti hanya akan mengambil beberapa sampel namun tetap dapat mewakili keseluruhan populasi. Adapun rumus Slovin dengan derajat kesalahan 10% yaitu dari hasil perhitungan yang telah dilakukan menggunakan rumus Slovin dari jumlah populasi sebanyak 224 diperoleh ukuran sampel sebanyak 69 responden. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu teknik probability sampling yaitu cluster atau area sampling. Teknik ini digunakan karena peneliti ingin mengetahui pemahaman mahasiswa perbankan syariah IAIN Palopo angkatan 2016 yang terdiri atas 6 kelas yaitu kelas A, B, C, D, E, dan F. Tindakan seperti ini sangat membantu peneliti dalam mendapatkan informasi dari sumber yang berasal dari 6 kelas namun terwakili dalam sampel penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang penulis gunakan yaitu yang pertama, uji instrumen. Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti dengan tujuan untuk menghasilkan data kuantitatif yang akurat. Yang kedua, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik diuji sebelum melakukan uji hipotesis untuk mendeteksi ada atau tidaknya kesalahan. Yang ketiga, uji analisis regresi linear berganda, yaitu suatu analisis untuk menganalisis pengaruh pemahaman mahasiswa perbankan syariah mengenai produk dan akad tabungan bank syariah terhadap minat menabung di bank syariah. Yang keempat, uji hipotesis. Uji hipotesis merupakan metode pengambilan keputusan yang didasarkan pada teknik analisis data.